Halo guys, kembali lagi di channel YT Clip On. Oke teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang tools yang ada di KineMaster. Yang perlu kalian ketahui adalah KineMaster Diamond ini merupakan KineMaster tipe bajakan ya, bukan yang asli. Karena kalau kita pakai yang asli, untuk segala presetnya kita harus beli dulu atau membayarnya dengan uang. Nah, kalau kita memakai KineMaster tipe Diamond atau tipe bajakan, kita bisa mengunduh semua presetnya dengan gratis. Nah, kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu ya. Oke, untuk teman-teman yang belum punya aplikasi ini, jangan lupa untuk klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Untuk teman-teman yang baru nonton video saya, nonton channel YouTube saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like dan share sebanyak-banyaknya. Nah, di sini merupakan tampilan baru atau tampilan awal saat kita baru menggunakan aplikasi KineMaster ini. Di sini ada tombol project, dimana kalau kita mau mulai suatu project atau mau mulai editing, kita bisa klik tombol project yang ada di bagian tengah. Nah, lalu kita harus pilih aspek rasionya terlebih dahulu nih. Aspek rasionya itu ada yang 16:9, 9:16 dan 1:1. Untuk 1:1 ini biasanya digunakan untuk sebuah feedgram atau bisa juga di story WA. Sama juga di 9:16 juga bisa di story WA, feedgram atau ditaruh di Facebook. Dan untuk kita yang mau memulai sebuah editing, umumnya atau standarnya kita memakai yang 16:9. Di 16:9 tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan dibawa langsung ke media browser nih teman-teman, untuk memilih video mana yang akan menjadi bahan editing kita. Di sini saya memilih bahan editing yang ini ya teman-teman. Lalu kita checklist. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari arah tools yang di sebelah kiri ini ya. Nah, yang pertama ini adalah tombol back. Kita akan keluar dari laman project. Dan yang kedua ini merupakan back piece ya. Kalau kita sudah memulai editing seperti title, musik, audio, dan kita nggak cocok dengan audionya, kita bisa back kembali ke editing sampai di titelnya saja dengan back menggunakan tools yang ini. Dan ini untuk nextnya, kalau kita merasa oh enggak deh, kayaknya cukup deh untuk audio itu udah cocok, kita bisa mengembalikannya dengan cara tools yang ketiga. Tools yang keempat ini, tools yang keempat adalah tools screenshot. Tools screenshot atau layar tangkap layar ya. Ini bisa dipakai untuk ketika kalian mau menyimpan sebuah gambar dari gerakan dalam video. Contoh seperti ini, misalkan kita mau menyimpannya sebagai cover di YouTube, kita bisa klik tools yang keempat dan kita tangkap layar lalu simpan. Untuk sebagai klip, kita tangkap layar dan tambahkan sebagai klip. Klip itu artinya yang ada video ini merupakan klip, diartikan klip. Dan lapisan, tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Contohnya seperti ini. Jika saya mau menjadikan duplikat sebagai lapisan, seperti ini teman-teman. Dan untuk menggunakan tools yang kedua, kita bisa kembali seperti ini. Nah, kita akan dibawa kembali ke editing awal. Nah, untuk kembali ke editing tadi, kita bisa next lagi, maka editing duplikat lapisannya akan kembali. Nah, kita pakai yang awal aja. Lalu untuk yang kelima ini adalah setting project. Ini tidak usah disetting lagi karena ini merupakan standar ya, sudah disetting standar oleh aplikasinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan tampilan dari
berapa banyaknya lapisan kita bisa melihat di tools ini, maka akan terpampang lebar seperti ini, dan bar videonya akan terlihat di pojok kanan bawah. Oke, kita kembali. Lalu ini yang terakhir, tools yang terakhir di sebelah kiri ini bawah merupakan tools dimana kita bisa langsung pergi ke ujung atau kita bisa pergi ke awal video jika durasinya kita melebihi 5 menit atau sangat panjang dan kita kerepotan kembali ke ujung atau kembali ke awal, kita bisa menggunakan tools ini. Nah, di sini sebelah kanan mulai dari atas ini merupakan menu ekspor, dimana ikonnya merupakan panah ke atas, dimana kalian bisa memilih resolusi, laju bingkai, laju bit untuk melihat kisaran megabyte yang akan kita ekspor. Nah, ketika kita sudah mengsettingnya, kita langsung ekspor saja. Nah, di sini karena saya nggak mau mengekspornya, kita kembali seperti ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke tools yang ada di dalam lingkaran ini. Ada 5 tools yang ada di lingkaran ini. Kita bahas dari yang bergambar diamond. Biasanya nggak hanya bergambar diamond, di sini kadang untuk yang asli akan bergambar kamera. Itu artinya dalam aplikasi ini kita bisa langsung memotret gambar atau kita bisa langsung merekam gambar lalu diarahkan masuk ke editingnya langsung secara langsung ya teman-teman. Kita kembali. Di atasnya diamond ini ada media. Media ini untuk kita menambah klip ya, menambah seperti ini maksudnya. Kita bisa menambah klip seperti video atau foto ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri bawahnya ada lapisan. Ini lapisan kita ada yang namanya media, efek, hamparan, teks, tulisan. Media sama seperti tadi, seperti menu di media ini kita bisa menambahkan foto ataupun video. Di efek kita bisa kasih efek getar atau kita bisa kasih hamparan seperti neon atau seperti apa ya, identik lebih ke animasian gitu. Nah, untuk yang teks kita bisa menambahkan title di sebuah video kita. Letaknya titelnya akan ada di bagian lapisan di bawah klip ini ya teman-teman. Nah, untuk lapisan tulisan tangan biasanya kita bikin seperti bar gitu kayak gini. Biasanya digunakan untuk ketika kita membuat sebuah video sinematik, kita membutuhkan lapisan yang seperti ini. Oke, kita kembali, kita checklist. Nah, di sini juga ada suara. Itu suara ini bisa kita gunakan untuk merekam secara langsung suara kita untuk dimasukkan ke dalam video ini ya teman-teman, dalam video editing. Nah, yang terakhir ini ada audio. Audio ini merupakan aset musik, efek, dan lagu atau identik dengan background ya, bisa disebut background. Nah, merupakan audio. Saya jelaskan lagi, audio sama dengan background, kita bisa kasih musik atau rekaman dari rekaman suara kita sendiri, atau kita bisa kasih efek, atau kita bisa ngasih lagu yang kita download sendiri dari laman Chrome atau laman browser. Kita bisa memasangnya lewat sini. Nah, di sini ada marketplace. Marketplace ini tempat kalian untuk mengunduh semua preset, dan ini gratis untuk yang aplikasi mod atau bajakan. Nah, yang terakhir ini ada icon play. Ketika kalian sudah selesai editing dan kita sudah dalam tahap recording, kita lihat terlebih dahulu secara keseluruhan editing kita mulus atau tidak. Nah, jika sudah mulus dan dirasa sudah oke, baru kita ekspor di icon panah ke atas. Nah, menurut saya ini sudah cukup untuk mengenal fungsi-fungsinya, dan untuk tutorial selanjutnya
kita akan ketemu lagi di next video. Thank you teman-teman.